Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel STV Edu bersama Nela. Sebelum teman-teman nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen di video ini, oke? Guys, kali ini STV Edu mau bahas daun-daunan nih. Tapi daun ini bukan sembarang daun. Di Indonesia, daun ini punya julukan sebagai daun surga asal Kalimantan. Wah, jadi penasaran nih, sehebat apa ya si daun surga ini? Yuk, simak video lengkapnya, check it out! Julukan daun surga asal Kalimantan ini ternyata diberikan kepada daun kraton. Nah, pada tahun 1839, ahli botanika asal Belanda bernama Peter Willem Cortals menemukan tanaman tropis berasal dari famili Rubiaceae dan genus Mitragynina. Peneliti percaya bahwa tanaman ini memiliki khasiat sebagai obat. Kemudian, tanaman ini diberi nama Mitragynina speciosa Cort, atau yang lebih kita kenal sebagai daun kraton. Daun kraton ini banyak tumbuh di Asia Tenggara, khususnya di daerah semenanjung Thailand, Myanmar, Malaysia, Filipina, termasuk Indonesia seperti di daerah Kalimantan. Nah, sebutan daun kraton di setiap daerah ternyata berbeda-beda guys. Di Indonesia, kraton dikenal dengan istilah daun purik, di Malaysia dengan sebutan biak-biak, dan di Thailand dengan sebutan itong. Wow, ternyata si daun surga ini punya banyak nama bahkan juga ya. Daun kraton telah banyak digunakan secara tradisional di Asia Tenggara, di antaranya sebagai stimulan untuk mengatasi kelelahan dan meningkatkan produktivitas kerja. Oleh karena itu, masyarakat menjulukinya sebagai daun surga. Tapi akhir-akhir ini guys, penggunaan kraton telah menyebar ke Eropa dan Amerika Serikat, di mana menyebabkan potensi penyalahgunaan semakin tinggi. Sehingga di era ini penggunaan daun kraton harus dibatasi di beberapa negara karena dapat menyebabkan ketergantungan, bahkan kematian. Memang nih guys, kraton dapat menyebabkan ketergantungan karena mengandung senyawa mitraginin yang menurut beberapa penelitian dalam dosis tertentu dapat memberikan efek adiktif atau yang lebih kita kenal sebagai efek ketergantungan. Menurut artikel research yang telah dilakukan sebanyak 140 jurnal penelitian internasional dan nasional terkait kraton, senyawa mitraginin merupakan senyawa metabolis sekunder mayor yang terkandung dalam daun kraton. Tapi, di balik sifatnya yang menyebabkan ketergantungan nih, ternyata daun kraton ini memiliki potensi yang sangat tinggi sebagai bahan baku obat. Karena pada dosis tertentu, mitraginin juga memiliki efek sebagai analgesik, antidepresan, sedatif, antinosiseptif, antiobesitas, anti kanker payudara, serta dapat mengurangi ketergantungan opioid dan efek-efek lainnya. Dalam penelusuran kasus terkait kraton, ada beberapa laporan yang menyatakan bahwa daun kraton ini dapat menyebabkan kematian. Nah, tapi sejauh ini belum ditemukan kasus kematian dalam penggunaan kraton secara tunggal guys. Dari penelusuran kasus yang diperoleh, kematian tersebut disebabkan oleh penggunaan daun kraton yang dicampurkan dengan obat-obatan lain. Ya, tentunya hal ini dapat meningkatkan terjadinya toksisitas akibat interaksi antar obat ya guys. Berdasarkan pengalaman konsumen, penggunaan daun kraton segar rata-rata 10-60 helai per hari dengan cara dikunyah. Selain itu, rata-rata pengguna juga mengkonsumsi seduhan daun kraton serbuk 3 kali sehari yang diperkirakan mengandung senyawa mitraginin sebanyak 79 mg per sekali minumnya. Yang artinya, setiap hari pengguna mengkonsumsi mitraginin sebanyak 237 mg.
Sementara itu nih guys, menurut para peneliti yang telah melakukan uji toksisitas, senyawa mitraginin memiliki dosis toksik sebanyak 100 mg per kilogram berat badan. Sehingga rata-rata pemakaian tersebut tidak melebihi dosis toksisitas mitraginin yang telah ditentukan. Dari hasil penelitian, sejauh ini senyawa mitraginin dalam daun kratom sangat berpotensi untuk pengembangan bahan baku obat baru. Namun, untuk mengurangi resiko terjadinya toksisitas, daun kratom lebih aman dikonsumsi jika dalam bentuk isolat mitraginin murni, karena dosis efektif dan dosis toksiknya sudah diuji secara ilmiah juga dapat diatur dengan mudah sesuai tujuan penggunaan. Senyawa mitraginin murni dapat diperoleh dengan cara proses isolasi seperti yang telah dilakukan pertama kali oleh ilmuwan bernama David Hopper pada tahun 1907. Seperti layaknya sebuah berlian guys, senyawa murni mitraginin ini juga memiliki harga yang sangat fantastis, yakni berkisar $220 per 5 mg-nya loh. Oleh karena itu, nilai jual daun kratom akan meningkat sehingga dapat memberikan keuntungan bagi para petani kratom serta meningkatkan devisa untuk negara. Apalagi nih guys, ada sebuah penelitian yang membandingkan kandungan mitraginin dari kratom asal Indonesia, Thailand, dan Malaysia dengan hasil yang diperoleh. Daun kratom asal Indonesia mengandung senyawa mitraginin yang paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Maka dari itu, dapat kita bayangkan kan sebesar apa keuntungannya jika senyawa mitraginin dalam daun kratom dikembangkan dengan baik di Indonesia. Senyawa mitraginin dalam kratom tidak akan menjadi zat yang berbahaya jika penggunaannya sesuai dengan dosis efektif yang dianjurkan. Untuk mempermudah penyesuaian dosis, kratom yang digunakan untuk pengobatan tidak dianjurkan dalam bentuk daun karena dosis toksiknya belum teruji secara ilmiah. Selain itu, kualitas daun kratom yang dihasilkan setiap harinya belum tentu memiliki kandungan konsentrasi yang sama, sehingga tetap akan beresiko terjadinya overdosis. Ingat ya guys, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Wow, ternyata pembahasan video kali ini cukup panjang juga ya. Memang kalau membicarakan si daun surga asal Kalimantan ini gak pernah ada habisnya deh. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!